Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Novandi Ramadhani dengan NIM 2108 30056. Di sini saya akan mempresentasikan atau mempraktekkan tugas praktek 11 command prompt jaringan. Berikut adalah perintah-perintah pada command prompt yang berhubungan dengan jaringan komputer. Untuk melakukan perintah-perintah tersebut, Anda harus masuk ke command prompt. Kemudian yang pertama yaitu ping, paket internet grouper. Berfungsi untuk mengirim paket data berupa request dalam satuan bit ke host atau komputer yang lain untuk mengetahui apakah komputer tersebut terkoneksi dalam jaringan yang sama atau online. Ping pada dasarnya digunakan sebagai alat troubleshoot jaringan untuk mengetahui status host remote. Yang pertama, hasil tes ping PPL TTL time to live. Kemudian saya praktekkan di sini ping siakat.unmer.ac.id. Ping siakat.unmer.ac.id. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Lanjut, hasil tes ping min N5. Praktekkan ping dengan perintah sama seperti tadi, maka ditambahi min, tambahkan min N5. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Lanjut, hasil tes ping min T. Hasil tes ping min T, kemudian enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian hasil tes ping min L100. Hasil tes ping min L100. Maka hasilnya akan sama. Kemudian jika Anda menerima hasil reply dari remote host, ini berarti remote host dapat dihubungi atau online. Berikut beberapa parameter tambahan dalam ping Windows yang sering digunakan, yaitu parameter min n, ping testdong.com min n jumlah angka, ping remote host sebanyak 5 kali, standarnya 4 kali. Kemudian parameter min t, ping testdog.com min t, ping remote host terus menerus sampai ada perintah stop dari host. Untuk stop tekan Ctrl C. Kemudian min L, ping testdog.com min L ses dalam byte. Menentukan besar buffer ses yang dikirim ke remote host standar 32 byte. Kemudian yang kedua, ifconfig digunakan untuk mengecek konfigurasi jaringan yang ada pada komputer kita. Perintah ifconfig dipakai di Linux, sedangkan ifconfig dipakai di Windows. Kemudian ifconfig karena saya menggunakan Windows, tidak pakai spasi. Ifconfig, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian ifconfig all, hasilnya akan seperti ini.
Mohon maaf salah. Hasilnya akan seperti ini. Hostname Zidan. Kemudian lanjut if config plus DNS, menghapus DNS cache. Kemudian if config plus DNS, hasilnya akan seperti ini. Kemudian lanjut if config atau release, menghapus semua koneksi IP address. If config release, hasilnya akan seperti ini. Kemudian if config renew, membuat IP address baru untuk adapter tertentu. If renew, maka hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, lanjut ke bagian netstack. Netstack digunakan untuk monitoring jaringan dan informasi yang terkait dengan koneksi port, antara lain alamat IP yang terhubung, status koneksi, dan aplikasi yang digunakan. Kemudian yang pertama, netstack. Kita ketikkan netstack. Lanjut. Kemudian hasil tes netstack min A. Netstack min A. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian lanjut netstack min E. Akan seperti ini. Kemudian hasil testing netstack min N. Netstack min N akan seperti ini. Proto local address. Kemudian netstack, hasil testing netstack min S. Kita perhatikan min S akan banyak seperti ini. Kemudian netstack min R. Netstack min R hasilnya akan seperti ini. Kemudian netstack min T, netstack min T, hasilnya akan seperti ini. Ini saya akan membacakan. Hasil output berupa protokol, host, dan port yang sedang digunakan beserta statusnya. Untuk memfilter hasil output dan dapat digunakan beberapa filter seperti parameter min A, useID, netstack min A, remix, menampilkan seluruh koneksi dan port yang digunakan. Kemudian min E, netstack min E menampilkan statistik jumlah data yang diterima atau dikirimkan oleh Ethernet atau NIC yang aktif. Kemudian netstack min N menampilkan alamat host dan port dalam format angka localhost 127.0.0.1. Kemudian netstack min S menampilkan statistik per protokol. Kemudian netstack min R menampilkan router table routing. Kemudian netstack min T menampilkan kembali statistik yang telah dipilih. Kemudian lanjut ke 4, yaitu telnet. Di sini telnet siakat.nomor.ac.id digunakan untuk sebuah tool pada command line yang digunakan untuk melakukan remote server melalui command prompt. Untuk memulai akses host lain secara remote telah service telnet di host sumber dan tujuan aktif, kita harus memiliki akun
Karena di sini saya tidak memiliki akun untuk mengatur hak akses remote ke host tujuan, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian lanjut yang kelima yaitu tracer, yaitu adalah perintah untuk melihat jalan mana yang dilalui oleh suatu paket di dalam suatu paket di dalam jaringan. Rute yang ditampilkan adalah daftar interface router atau yang paling dekat dengan host yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Kemudian tracer. Kita tunggu saja. Jika sudah, maka akan hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut ke NSLOOKUP, mengetahui alamat IP address dari nama domain yang dituliskan dengan mengetikkan NSLOOKUP. Kemudian lanjut ke route. Perintah ini digunakan untuk membuat jalur baru routing pada komputer ke suatu jaringan, biasanya pada LAN atau WAN. Kemudian untuk mengetahui proses lalu lintas jaringan Anda, untuk mengetahui informasi jalur host, gateway, dan network destination Anda untuk paket yang akan dikirim dengan perintah route print. Route print. Route print. Baik, maka hasilnya akan seperti ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.